kalau blast itu aliran males teman-teman. Jadi biar kita yang repot mengerjakan sistemnya, filternya, flow-nya dan segala macam, tapi customer harapan kita adalah maintain-nya mudah sekali untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya. Hai teman-teman, nah kita kebetulan masih di Jakarta dan kita sekarang ingin update awal pekerjaan progres kolam minimalis di Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat. Di video sebelumnya mungkin teman-teman sudah lihat ada satu kolam natural dan yang kedua ini adalah kolam yang minimalis dengan sistem konvensional standarnya blast plus unit RDF KC30. Nah teman-teman, saat ini sudah sampai pekerjaan galian final sudah selesai. Jadi galian final itu untuk mengonsep salah satunya lantai kerja, pemipaan, sistem, filtrasi, chamber, dan flow kolam termasuk dengan unit RDF-nya. Nah teman-teman memang harus menggunakan plan. Jadi nanti saya akan kasih juga sketsa awalnya, gambarnya, desainnya, baik secara sistem pemipaan maupun flow-nya. Nah disitulah nanti kita juga akan jelaskan ke customer tujuannya. Sekali lagi, kenapa kita memang agak ribet dan agak detail sekali di pembuatan filter, sistem filter, chamber, kemudian flow kolam dan segala macam. Tujuan saya adalah supaya customer ini setelah kolam ini jadi maintainnya easy sekali atau mudah sekali. Jadi sekali lagi teman-teman, tidak ada salah benar, tapi sekali lagi kalau blast itu aliran males teman-teman. Jadi biar kita yang repot mengerjakan sistemnya, filternya, flow-nya dan segala macam, tapi customer harapan kita adalah maintain-nya mudah sekali untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah ini ya teman-teman ya, biasanya saya bukukan seperti ini. Jadi nanti setelah project selesai pun ini set plan untuk sistem filtrasi, flow kolamnya, kemudian spek yang dikejar baik itu pompa dan equipment lainnya termasuk dengan RDF ini. Customer ini punya patokan. Jadi kalau ibaratnya kita bikin rumah itu denahnya itu kita terbiasa itu selalu buat juga yang detail seperti ini, termasuk dengan nanti konsep desain-desainnya seperti ini. Nah nanti jelasnya mungkin teman-teman bisa lihat ya, tolong nanti tim Blast Channel dan Norma tampilkan desain-desainnya secara estetika maupun plan untuk filtrasi, RDF dan lain segala macam. Dan saat ini sudah di tahapan penggalian final. Nah setelah penggalian final ini nanti kita akan mengatur pemipaan teman-teman ya. Pemipaan ini termasuk dari pemipaan kolam, kemudian pemipaan filtrasi, pemipaan RDF. Jadi menggunakan RDF dengan yang tanpa RDF ini jalur pemipaannya dan sistemnya ini berbeda teman-teman. Nah seperti apa nanti plannya kita akan berusaha tampilin juga. Tapi poinnya satu teman-teman, biasakanlah menggunakan memang yang sudah ahlinya. Contohnya unit RDF atau yang serupa seperti ini sebetulnya banyak macamnya teman-teman. Kita mau cari yang bikinan China punya, yang murah, yang kemudian dengan spek seperti apa, itu ada semua. Tapi sekali lagi saya mendingan cari yang the bestnya atau yang terbaiknya. Dan kita nanti akan kolaborasi ambil unitnya dari Mas Tosin Koi. Ya semoga nanti next waktu pengerjaan ini Mas Tosin juga bisa hadir. Sekalian kita waktu setting RDF KC30-nya kita akan kasih lihat ke teman-teman dan semoga bisa kita buatkan video untuk detailnya juga. Tapi intinya semua kontraktor atau pemborong kolam itu pasti punya pakem atau parameter yang berbeda-beda. Nah kebetulan kalau blast ini dengan sistem konvensional filtrasi dengan unit RDF ataupun tidak, tujuan kita intinya satu, semaksimal mungkin supaya customer ini maintainnya itu easy sekali seperti itu. Nah untuk spek kolam yang untuk koi plus unit RDF ini cukup lumayan besar teman-teman. Jadi secara dimensi tonasenya ini totalnya plus filter itu sekitar 27 tonase atau 27 meter kubik lebih, hampir 28. Ruang untuk unit RDF nanti kita akan taruh di sini.
Jadi ini adalah pertama dari bottom drain skimmer, aliran pertama dari kolam yang saya sebutkan tadi. Pertama ini melewati unit RDF dulu. Kemudian setelah itu di sini nanti ada mechanical jet mat, kemudian ada biostone, nanti atasnya biocube, kemudian biostone, atasnya biocube, dan yang satu chamber terakhir full biocube. Kemudian yang chamber terakhir di sini pompa, dan setelah itu baru ruang backwash. Nah, seperti biasa standarnya ada BD stopper, ada skimmer stopper, kemudian ada booster skimmer, kemudian ada ruang backwash untuk maintain. Kita setting yang sedemikian intinya supaya waktu kolam ini sudah berjalan dan running, sudah isi air dan segala macam, ada ikannya juga, untuk perawatan mingguan, bulanan, ataupun yang periode tahunan ini untuk customer ini sangat mudah sekali. Apalagi dengan adanya unit RDF ini, cabut-cabut backwash yang untuk mechanical ini bisa diminimalisasi lagi teman-teman. Jadi bisa lebih isi lagi karena tidak perlu cabut manual pipa mekanik yang secara manual tiap minggu. Itu nanti bisa tergantikan oleh fungsi RDF ini. Kita bisa setting mau berapa menit untuk dia flash dan ibaratnya water change-nya seperti itu. Nah, nanti setelah itu baru yang bulanan dan periode tahunan itu kita juga akan bukukan ke customer, sehingga customer ini dan ataupun orang yang rawat nanti ini bisa mengerti panduannya, acuannya. Ya, termasuk nanti plan untuk sistem pemipaan, filter, gambar dan lain-lain, kita juga setelah semuanya beres biasanya kita kasih ke customer apabila customernya memerlukan atau minta. Tapi kalau enggak pun ya sudah, yang penting kita punya datanya juga. Jadi memang kolam-kolam bikinan Blaze ini biasanya kita masih punya file-filenya, baik secara sistemnya, filtrasinya, kemudian kapasitas untuk pompanya dan lain-lain, itu kita punya catatan yang terperinci juga seperti itu teman-teman. Nah, ini setelah tahapan pemipaan ini biasa masuk ke tahapan backcasting untuk konstruksi. Ini semuanya cor ya, jadi baik yang sebelumnya video yang kolam natural maupun ini yang kolam minimalis kita menggunakan spek cor semua ya. Dan ini nanti intinya konstruksinya juga berdiri sendiri supaya tidak ibaratnya mengganggu konstruksi yang sudah ada di rumah ini. Teman-teman, saya juga lupa, sebelumnya kolam ini sebetulnya sudah ada kolamnya, tapi kolamnya itu hanya untuk kolam estetika dan menggunakan EcoSan atau sistem natural filter. Itu nanti di video sebelumnya kita juga akan tampilin, dan tapi intinya memang beliau kepengen dirubah menjadi sistem filtrasi dan standar kolam yang untuk ikan koi, tentunya dengan standarnya Blaze. Nah, seperti apa nanti perubahannya, video awalnya dan lain-lain, nanti teman-teman juga bisa lihat waktu awal kolam ini seperti apa, dan nanti perubahannya seperti apa kita akan update terus. Mungkin kalau ini mungkin masih sekitar 2 atau 3 video lagi, nanti ada waktu pemipaan dan backcasting untuk konstruksi, kemudian waktu penyetingan media filter, dan yang terakhir waktu running. Plus nanti kebetulan ikan-ikan juga nanti akan disupport oleh Blaze Pool, baik yang tadi kolam natural maupun kolam minimalis, sampai nanti semoga waktu kita antar ikan beliau sudah masuk kolam, running dan lain-lain, kita juga akan buatkan video yang terpisah juga seperti itu. Oke, mungkin untuk kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Dari progres awal pekerjaan kolam minimalis 27 tonase kurang lebih plus minus hampir 28 sih dengan filternya, dengan unit KC RDF KC30 yang ada di Jakarta Barat. Dan mungkin buat teman-teman lain yang kepengen nanya-nanya info mengenai kolam, baik itu kolam yang konvensional, natural, dengan sistem filtrasi natural, under gravel, konvensional, dengan unit RDF, high tech dan segala macam, nanti teman-teman jangan sungkan, langsung aja kontak di link di bawah ini dan nomor WA yang sudah tercantum di video ini. Nah, semoga lancar semua. Kalau estimasi saya kurang lebih untuk masuk ke tahapan pemipaan, konstruksi dan pembuatan filter dan lain-lain, semoga kalau tidak ada halangan 1,5 bulan lagi sudah beres sampai running final. Dan ini cuaca juga sangat bagus sekali, tidak hujan, karena biasanya kalau hujan ini tanah yang di galian ini juga rawan longsor ya. Ini kebetulan tanah merah. Tapi yang penting intinya kita akan do the best supaya kolam yang baru ini dengan sistem standar Blaze plus unit KC RDF 30 ini bisa terrelasi dengan sempurna, dan hasilnya pun akan memuaskan dan customer happy. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah banyak menyimak video-video dari kami. Terima kasih sekali juga dukungannya semuanya ke Blaze Channel dan terutama ke Blaze Group. Kita sampai di tahapan ini juga salah satunya berkat support dan dukungan dari teman-teman semua.
Mungkin kalau dalam penyampaian masih ada kekurangan atau salah-salah kata, saya mohon maaf juga. Yang pasti tujuan kita hanya untuk berbagi dan sharing, dan semoga nanti video-video ke depan ini bisa terus memberikan edukasi, inspirasi, kemudian sharing yang bermanfaat dan menjadi hiburan yang positif buat teman-teman semua. Oke, sementara seperti itu dulu. Nah, mungkin kali ini vlognya mohon maaf ya kalau mungkin suara kurang jelas karena saya menggunakan video amatir. Kebetulan tim Blast Channel, Norma dan lain-lain berhalangan. Jadi saya juga ke Jakarta ini urgently sekali. Besok lusa saya harus balik lagi ke Jogja untuk cek progres yang di Project Jogja. Setelah itu balik Semarang. Nanti berikutnya minggu depan kita gantian ke arah Tangerang dan Bogor. Minggu depannya lagi kita ke arah timur, ke Surabaya dan Jember. Nah, terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah menyimak dan menonton video dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan saksikan nanti video-video kami berikutnya. Bye-bye.